Ada Sendang Kamulyan, ada Bumi Suci, ada Giri Manik Mountain Camp. Ya, kalau saya perhatikan memang hampir di semua wilayah, nggak hanya di Wonogiri ya, rata-rata putra daerah itu butuh sentuhan. Butuh sentuhan dari para orang yang sudah berilmu, tentunya begitu. Jadi nanti dampaknya kan pasti ada restoran-restoran, pasar-pasar, di sekitaran tempat wisata nanti juga banyak yang jualan. Kita juga bisa bermitra dengan putra daerah untuk membuat produk dan sebagainya untuk oleh-oleh orang-orang ke sana. Dan sudah terbukti di beberapa tempat yang kami buat itu sudah luar biasa. Ayo dolan nyang Wonogiri. Pak Imam boleh lepas masker? Boleh. Aduh. Ini udah vaksin semua dan alhamdulillah semua keadaan sehat. Ya, saya juga sudah vaksin 2 kali dan alhamdulillah ini muka saya belang karena selama 2 tahun pakai masker. Tapi nggak keluar kumisnya Pak ya. Ya. Ini tadi gimana Pak Parno, dari mana saja ini? Saya dari rumah pengen mengunjungi dukun saya di Purwantoro. Dan ternyata dukun saya masih bercelana pendek, jadi ya terima kasih sudah disambut begitu kira-kira. Ini tadi habis ngelem Pak Parno, ini kena iya. lem semua, masih kerja bakti. Nggih. Oke, Pak Parno, ini terkait pariwisata ini walaupun di masa pandemi ini saya melihat ini semangat rekan-rekan masih luar biasa, terutama Pak Parno ini. Mungkin boleh sharing dong sama kita. Selain Istana Parnaraya dan bla 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 itu, apalagi nih untuk Wonogiri? Ya baik, terkait mengenai wisata ya jujur ngomong ini kan sudah 2 tahun kita dari PSBB sampai PPKM kan, sekarang udah level berapa? 2 ya? Level 2. Ya mau nggak mau harus menerima resiko karena ini adalah aturan yang baik dari pemerintah, kita mesti ikuti aturan yang benar. Dan di Wonogiri sendiri ada aturan-aturan dari Pak Bupati kita, Pak Joko Sutopo, kita semua harus taat pada aturan itu karena demi kebaikan. Lalu ketika ditanya misalkan bagaimana wisata kami di Wonogiri, ya selama hampir 2 tahun ini boleh dibilang ya nganggur lah gitu ya. Yang memang terasa banget ketika banyak karyawan kami yang akhirnya hengkang dari Wonogiri. Sebagian ya pengen kerja di tempat lain karena kemarin kan sempat kelamaan
pandemi ini, jadi ya sudahlah, mereka merantau, ada yang ke Jakarta, ada yang kemana-mana begitu. Tapi tidak apa-apa, memang kondisinya seperti itu. Dan hari ini 3 hari yang lalu itu sudah ada berita untuk bisa dibuka kembali dengan standar prokes. Dan kebetulan kami di Wonogiri ini juga sudah kami daftarkan di standarisasi CHSE, dan alhamdulillah sudah 2 yang terdaftar dan semua sudah lolos, dan semoga nanti menyusul yang lain. Jadi aturan pemerintah kita tetap harus taati. Nah, kita juga harus memberikan masukan kepada pemerintah, juga jangan terlalu lama ini dikurung supaya ekonomi tumbuh di daerah, masyarakat juga bisa beraktivitas kembali, menjual produk-produknya, beraktivitas bekerja kembali, sehingga niat kami yang ingin membangkitkan Wonogiri supaya lebih hebat lagi di tangan Pak Joko Stopo ini, ya jujur ya kami pengen segera ini dibuka kembali, dan semoga nanti seperti semula kembali, aktivitas normal, semuanya sehat, dan ekonomi Wonogiri tumbuh. Kira-kira seperti itulah. Oke. Go nyawiji bangun desa atau bangun Wonogiri. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Parno, untuk pengembangan pariwisata ini yang akan Pak Parno persembahkan untuk Kabupaten Wonogiri dan tentunya untuk masyarakat seluruh Indonesia ya tentunya. Tapi di Wonogiri selain Istana Panaraya, kita Gawa Pesona Bali, apa lagi Pak Parno? Sewurai. Oh ya, Sewurai, terus apa lagi Pak Parno? Nanti ada Sendang Kamulyan, ada Bumi Suci, ada Giri Manik Mountain Camp. Tapi jujur Mbak Dukun, karena jujur ya, ini kita investasi di daerah itu nggak gampang ya, berat sekali. Pertama adalah memang situasi seperti ini, yang kedua juga ya ini daerah ini kan daerah boleh dibilang masih banyak perantau ya, jadi ekonominya masih harus diangkat kembali supaya orang mau pulang ke Wonogiri, mau beraktivitas ekonomi di Wonogiri, terus sinergi dengan pemerintah. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi investasi kami untuk mengangkat nama daerah ini bisa minimal ada harapan kembali kapan gitu kan. Tapi saat ini belum kepikir ke sana. Saya hanya memanfaatkan tempat-tempat yang ada ini supaya bermanfaat, bisa sinergi dengan masyarakat, mengangkat desa-desa yang dulu mungkin yang mau datang itu hanya kambing, tapi sekarang ini sudah manusia, sudah mau karya itu. Contoh kayak misalnya kita Gawa, dulu kambing aja nggak mau ke situ Mas. Tapi sekarang ya banyak tamu-tamu dari mana-mana masuk ke sana, terutama juga nanti di Giri Manik, di Sendang Kamulyan dan sebagainya. Jadi kita angkat potensi daerah. Oke, mungkin bisa dicuplek sedikit Sendang Kamulyan itu lokasinya di mana dan nanti konsep apa yang akan dipersembahkan nih Pak Parno? Ya, Sendang Kamulyan itu ada di Sidoarjo ya, di Desa Semin. Itu masih dalam proses pembangunan. Konsepnya adalah kami menyiapkan suatu tempat di situ tuh orang bisa, ya namanya sendang ya, sendang itu kan kayak semacam kayak sungai kecil gitu ya, belik gitu ya, itu bisa orang bisa wudhu di sana, cuci muka di sana, mandi di sana. Setelah itu mereka akan ya bisa duduk berdoa di sana gitu ya kira-kira. Jadi tempat itu jujur ya sangat terpencil. Laki-laki sama ya, mungkin hanya binatang yang mau ke situ, tapi mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan kami nanti tempat itu akan banyak pengunjung ke sana. Jadi lebih ke konsep wisata spiritual mungkin? Semi ya, ya, alam dan spiritual. Alam dan spiritual. Dan itu memang di situ tempat saya berpijak waktu umur 5 tahun. Jadi tempat saya berpijak dari daerahnya ibu ke daerah nenek, dan disitulah saya tempat bermain. Nah, ketika sekarang ini sudah ada ya sedikit pikiran untuk membangun, ya kami coba angkat kembali masa kecil saya, tempat itu akan saya pakai untuk kegiatan wisata kira-kira seperti itu. Jadi orang itu bisa mengenal, oh Suparno itu dari mana sih, dulu kecilnya di mana sih, aktivitasnya apa sih, gitu, nakalnya kayak apa sih, itu bisa ketahuan di situ. Oke. Selain Sendang Kamulyan Pak Parno? Ya, tadi saya sebutkan ya, ada Sendang Kamulyan, ada Bumi Suci. Nah, Bumi Suci itu adalah juga sama tempat saya berpijak waktu umur 5 tahun di sana. Itu akan kami pakai untuk mengajak masyarakat ya, ya mungkin Wonogiri dan sekitarnya. Tempat itu akan kami pakai untuk doa setiap malam Jumat. Nah, doa itu untuk siapa? Doa itu untuk orang tua kita yang sudah nggak ada atau yang masih ada. Doa untuk teman kita, sahabat kita, pejabat-pejabat kita, terus ya guru-guru kita. Kita akan doakan dari sana. Namanya Bumi Suci.
Mungkin kalau bisa disampaikan Pak Parno ya sedikit, biar ini saya juga penasaran. Ya. Nanti di Bumi Suci itu fungsi selain untuk berdoa, apa yang ingin Pak Parno persembahkan di sana? Konsep apa? Seperti apa? Wahana apa mungkin atau seperti apa? Penasaran ini. Ya, baik. Jadi di Bumi Suci itu nanti ada satu space ya, satu space itu untuk duduk bersama di situ, berjejer begitu. Terus nanti ada space untuk orang yang kita anggap sebagai sesepuh, bisa jadi adalah ustadz kita, guru-guru kita yang memang tahu persis tentang agama. Beliau kami minta untuk memimpin atau menuntun doa baik untuk orang-orang yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Saya yakin doa itu akan sampai ya, begitu kira-kira. Jadi kapan dipakai, sebetulnya doa itu bisa kapan saja, setiap malam apa saja bisa, tapi mungkin yang akan lebih akbar itu adalah setiap malam Jumat, gitu kira-kira seperti itu. Untuk alamatnya Bumi Suci di mana Pak? Sekitaran sana juga di Widoro sana, Semen Widoro ya. Oke. Gitu. Terus tadi selain Bumi Suci ada di Girimanik ya Pak Parno? Ya, Girimanik. Nah, ini apa yang ingin persembahkan? Yang ingin dipersembahkan Pak Parno di Girimanik ini konsep seperti apa Pak? Ya, Girimanik satu tempat yang menurut saya luar biasa ya. Itu ada yang mirip itu, yaitu ada di beberapa tempat seperti di Tawangmangu, ada di Puncak Bogor, ada di Dieng, ada di Bromo. Jadi tempatnya itu dingin. Bahkan di sekarang ini kalau malam jam 11 itu ya, 11 malam itu sudah mencapai 16 derajat. Itu luar biasa. Dinginnya lebih dari AC. Nah, saya ingin juga nanti di sana bisa dikunjungi oleh orang-orang dewasa, ya mungkin anak-anak muda juga boleh, tapi yang boleh menginap itu hanya orang yang berkeluarga, statusnya jelas. Jadi nggak boleh menginap berpasangan tapi belum resmi menjadi keluarga atau suami istri, itu aturan seperti itu. Terus yang kedua, di sana ada musola, di sana ada prasasti, di sana ada tempat ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh segala macam. Pokoknya apa yang ada di situ kami akan maksimalkan, akan kami sinergikan dengan masyarakat, termasuk nanti akan ada dunia seni juga di situ. Kami akan angkat kesenian dari Girimanik yang bisa dimainkan dan bisa ditonton oleh semua orang yang akan datang ke sana. Kira-kira seperti itu. Iya, terus Girimanik berarti lebih ke akomodasi ya Pak Parno ya? Ya, kira-kira seperti itu. Dan di sana juga kalau sore itu jam 3 itu sudah terasa dingin. Pagi juga lebih dingin, jadi siang mungkin agak normal, tapi ketika udah mulai masuk jam 3 ke atas atau sampai besok itu dingin banget. Nah, ini tempat untuk berzikir. Di sana ada musolanya, ya, di sana ada restonya, di sana bisa membeli sayur mayur yang dihasilkan oleh putra-putra terbaik dari Girimanik. Bisa membeli sayuran seperti koul kobis, ada seledri, ada daun bawang, ada sayur-sayuran yang lain, termasuk ada stroberi juga gitu. Ya. Dan di sana luar biasa, putra daerah itu sangat welcome. Dan saya rasa ini tinggal bagaimana nanti kita sinergi dengan pemerintah, parkirnya harus dikelola dengan baik, harus aman. Terus pengunjung juga harus dilayani dengan baik supaya banyak orang yang ke sana. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Parno, ini sepertinya ini saya pribadi, mungkin juga pemirsa udah nggak sabar ya pengen melihat hasil karya Suparno Panaraya setelah Istana Panaraya dan lain-lain di destinasi wisata ini. Nah, ini kira-kira kapan Pak Parno ini dari ketiga-tiganya yang baru ini nanti bisa untuk dilaunchingkan ini? Ya, kalau yang Bumi Suci dan Sendang Kamulyan mungkin masih tahun depan, tetapi kalau yang Girimanik itu nanti kira-kira sekitar Desember lah. Makanya ini dibantu oleh teman-teman dari putra daerah nih Mas, putra daerah dari Purwantoro, dari Slogomo, semua bergerak. Ya, semua termasuk tenaga kerjanya juga putra daerah. Jadi memang saya minta putra daerah ini betul-betul mempersembahkan karyanya untuk Wonogiri gitu kira-kira. Ngeri lah pokoknya. Ya, oke. Ya. Oke Pak Parno, maaf, ini kalau kita melihat ya sumber daya alam Wonogiri ini memang luar biasa. Maaf Pak Parno, kadang kesulitan kita itu di sumber daya manusianya. Bagaimana strategi Pak Parno ini nantinya untuk sumber daya manusianya? Ya, kalau saya perhatikan memang hampir di semua wilayah, nggak hanya di Wonogiri ya, rata-rata putra daerah itu butuh sentuhan. Butuh sentuhan dari para orang yang sudah berilmu, tentunya begitu. Jadi untuk Girimanik dan yang lain-lain, kami telah memiliki satu manajemen yang juga kebetulan kami kolaborasi dengan putra-putri dari Wonogiri yang sudah berpengalaman. Juga nanti ada beberapa anak yang memang akan masuk di wisata-wisata itu akan kami
studi bandingkan ke daerah lain, dan kami sudah punya tempat di mana mereka harus belajar. Setelah mereka pintar, mereka sudah memahami, kami akan pulangkan lagi ke Wonogiri supaya beliau yang betul-betul ini baru buat beliau itu bisa tahu, oh bagaimana melayani customer dengan baik, bagaimana melayani tamu dengan baik, bagaimana, pokoknya semuanya harus ketahui supaya yang ada di Wonogiri ini, seperti tadi Mbah Dukun sampaikan bahwa di Wonogiri banyak potensi itu bisa diisi oleh putra-putra terbaik dari Wonogiri. Dan harapan saya adalah Wonogiri adalah tuan rumah. Siapapun yang hadir ke Wonogiri, siapa yang datang ke Wonogiri itu harus terlayani dengan baik. Itu standar. Seperti apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita, yaitu Pak Joko Sutopo bagaimana melayani pengunjung, melayani ya segala macam lah pokoknya dengan baik. Sehingga Wonogiri betul-betul bisa berubah 180 derajat. Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dampaknya kan pasti ada restoran-restoran, pasar-pasar di sekitaran tempat wisata, nanti juga banyak yang jualan. Kita juga bisa bermitra dengan putra daerah untuk membuat produk dan sebagainya untuk oleh-oleh orang-orang ke sana. Dan sudah terbukti di beberapa tempat yang kami buat itu sudah luar biasa. Terima kasih Pak, sudah luar biasa. Tinggal bagaimana sinergi parkirannya ditata, ada lahan parkir, sinergi dengan pemerintah setempat, dan Karang Taruna itu. Kira-kira seperti itu, Mbah Dukun. Mbah Dukun Imam asli Purwantoro.